Desa Nirwana, sebuah desa yang terletak di Jawa Barat. Desa ini dikenal sebagai desa yang damai dan makmur, di mana para petani hidup dari hasil bumi yang melimpah. Saat ini, desa tersebut sedang ada pemilihan kepala desa yang baru. Ayo pilih saya, paslon nomor 1. Saya akan mensejahterakan masyarakat dan menyediakan subsidi gratis dan alat pertanian modern dan membenarkan irigasi di desa ini. Wah, kalau begini desa kita akan semakin maju nih. Betul tuh, apalagi para petani di desa kita sering diabaikan. Iya benar. Dengan dukungan penuh dari warga, Asep terpilih menjadi kepala desa. Namun, sampai beberapa bulan kemudian, janji-janji yang dulu ia katakan tidak ada yang ditepati. Saluran irigasi tetap rusak, tidak ada subsidi pupuk, bahkan alat-alat pertanian modern yang dijanjikan tidak pernah datang. Pak Asep sebagai kepala desa malah sibuk dengan bisnis pribadinya. Karena itu, para warga pun terus membicarakan tentang hal tersebut. Ibu-ibu itu kan pas kemarin kampanye Pak Asep bilang katanya mau memberikan fasilitas buat para petani di desa kita kan. Tapi ini udah beberapa bulan sehabis kampanye tuh gak ada pembuktian apa-apa ya. Oh iya juga ya Bu, iya kan? Saya mah curiga itu duitnya dibuat korupsi. Iya jadi, iya aja. Hei ibu-ibu, lagi pada ngapain? Beli kepo. Ibu-ibu aku habis belanja tahu, tas belanja. Ini sama buat anak aku, tas sekolah. Harganya 2 digit. Ibu-ibu mampu gak beli kayak gini? Lihat, branded. Yaudah ya ibu-ibu, saya pulang dulu. Ngasih anak saya. Bye-bye ibu-ibu. Iya Bu, bye-bye. Lihat aja tuh gayanya kayak gitu. Duit hasil korupsi aja bangga. Iya kan? Iya. Wah, kalau kayak gini terus, penghasilan saya bisa semakin besar nih. Siapa sih ganggu aja siang-siang? Dan saya datang sini untuk mewakili para warga untuk menagih janji Bapak saat kampanye untuk memfasilitasi para petani desa kita. Ya udah, kamu pakai aja dulu uang kamu, nanti semua uang kamu saya ganti. Nah, emang kemana Pak dana dari pemerintah? Kalau menunggu dana dari pemerintah itu lama di prosesnya, mending kamu pakai aja dulu uang kamu ya. Tapi resikonya besar Pak, saya pikir-pikir dulu aja. Kamu ini kayak sama siapa aja, kita tuh udah temenan dari muda loh. Kalau kamu semakin lama berpikir, warga semakin lama menunggu. Saya sih ikut aja, saya sih ya. Iya Pak. Nah itu dong. Pak Zidan awalnya ragu akan hal tersebut, tetapi karena percaya dengan Pak Asep, dia akhirnya berani memakai uang pribadinya untuk memproduksi alat-alat pertanian. Setelahnya, Pak Zidan memberikan alat-alat pertanian yang dibutuhkan para petani desa. Pak Zidan sangat senang bisa membantu para petani di desanya. Tetapi bulan demi bulan berlalu, pembayaran yang dijanjikan oleh Pak Asep tak kunjung datang. Halo Pak. Halo? Dana yang waktu itu Bapak pakai untuk memfasilitasi petani desa kita itu mana ya Pak? Saya lagi butuh nih. Kalau sekarang dananya nggak ada Pak, soalnya banyak kepentingan yang harus saya urus. Ya udah, nanti saya hubungin lagi. Pak Zidan sudah menghubungi Pak Asep, tetapi tanggapan Pak Asep seolah tidak peduli. Pak Zidan pun mencoba menghubungi Pak Asep lagi, tapi selalu tidak diangkat. Pak, tahu nggak sebenarnya dana yang dipakai untuk membiayai fasilitas pertanian di desa kita ini menggunakan dana saya. Waktu saya bersama warga mendatangi Pak Asep untuk menagih janji-janji waktu kampanye, dia malah bilang untuk menggunakan dana saya karena kan kalau memakai dana pemerintah itu lama turunnya. Tapi dari kemarin saya telepon Pak Asep untuk menagih dana saya yang dia pakai tidak diangkat-angkat. Bener Pak? Iya.
Jadi seperti itu ya sifatnya Pak Asep. Sepertinya Dikarenakan sulit untuk dihubungi, Pak Zidan merasa bingung sehingga bercerita ini saya kurang kepada tahu. Pak Sakil. Tapi sepertinya begitu Pak. Pak Sakil pun menceritakan kepada seluruh warga apa yang diceritakan oleh Pak Zidan. Para warga pun heboh membicarakan tentang Pak Asep, sehingga pihak pemerintah pun memeriksa Pak Asep dan Pak Asep pun terbukti bersalah dan dijebloskan ke penjara. Setelah Pak Asep bebas dari penjara, hidup Pak Asep dan istrinya pun sangat sederhana, dan ternyata Pak Asep pun menderita sakit yang cukup parah. Bu Dewi meminta pertolongan para warga untuk membawa Pak Asep ke rumah sakit. Namun karena mengingat kelakuan Pak Asep semasa menjadi kepala desa, warga pun enggan untuk membantu, sehingga Bu Dewi hanya bisa pasrah. Karena sakit yang cukup parah, Pak Asep pun meninggal dunia. Kisah azab kepala desa Asep pun menjadi legenda kelam yang diceritakan dari generasi ke generasi di desa itu. Kini setiap pemimpin desa baru diingatkan akan satu hal, jangan memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain, karena karma akan datang pada waktunya.